hari ini. Apakah sudah siap? Siap. Oke, baiklah. Kita absen dulu ya. Iya Bu Guru. Rizal hadir, Ica, oke, Friska hadir. Irsyad mana ya? Kok saya tidak melihat? Nggak tahu Bu Guru, kayaknya dia di rumah, tapi saya lihat dia masih jajan. Terus kemarin di ngajian juga nggak ketemu sama Irsyad. Baiklah, Irsyad kemarin mengikuti kelas saya, tapi dia tidak mengumpulkan tugas juga. Biasanya juga seperti itu, kadang nggak masuk, kadang nggak mengumpulkan tugas. Ini maunya gimana ya? Saya kok agak pusing. Mungkin saya harus menghubungi orang tuanya ya nanti. Oke. Oh iya, untuk sedikit informasi ya, saya memberitahu di awal supaya nanti tidak lupa karena saya orangnya lupaan. Besok lusa itu berarti hari Jumat ya. Besok lusa kita kelasnya online saja ya karena saya ada acara keluarga, jadi setelah itu Rizka senang sekali ya sebenarnya. Ya, jadi sepertinya setelah kita kelas, saya menyempatkan kelas dulu karena saya sangat sayang kelas sama kalian ya. Terima kasih Bu Guru. Setelah itu saya langsung menghadiri acara keluarga seperti itu ya. Rizka boleh minta tolong diberitahu Rizka? Iya boleh Bu. Apa saya perlu kirimin nomor orang tuanya? Ya, itu juga boleh, nggak apa-apa. Baiklah, kita mulai kelas hari ini saja kalau gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang the next day. Guru, kenapa saya dipanggil ke sekolah ini? Baik, jadi begini Pak Anam ya. Mohon maaf sebelumnya saya tuh tidak nggak apa-apa, bermaksud untuk mencari masalah atau apapun itu karena ya saya menemukan ada sedikit. Jadi gimana Bu Guru? Kenapa alasannya saya dipanggil ke sekolah ini apa ya Bu Guru? Baik, jadi begini ya Pak Anam. Sebelumnya saya mohon maaf, sangat mohon maaf. Ya. Saya tidak ada maksud apa-apa memanggil jenengan ke sini. Putra Anda Irsyad itu sebetulnya saya mengetahui dia punya potensi besar, cuma saya menemukan sedikit kendala pada Irsyad di kelas yang saya sepertinya harus langsung membahas dengan jenengan untuk mengetahui akar masalahnya itu apa. Nah, jadi begini Pak Anam. Kenapa? Irsyadul Anam itu sebelumnya kemarin itu dia kan masuk kelas saya sebetulnya, tapi dia tidak mengerjakan tugas Pak. Nah kemudian hari ini dia tidak masuk kelas, kemudian kata temennya itu Irsyad ada di rumah, tapi kok tidak masuk kelas itu saya juga tidak paham alasannya apa, karena tidak ada info dari temannya juga, tidak ada yang tahu Irsyad itu kemana. Dan itu tidak hanya terjadi 1-2 kali saja Pak, mohon maaf sangat ya Pak, itu sudah sering terjadi gitu. Jadi saya juga ingin mencari solusi gimana enaknya saya dengan Irsyad gitu loh, biar dia juga tetap bisa aktif di kelas, karena dia juga sebetulnya sejujurnya ini Pak ya, dia tuh kurang bisa diskusi juga dengan teman-temannya, tuh seperti kurang connect gitu. Dengan nangkep maksud saya betul. Oke. Okay. Jadi gini Bu, sebenarnya si Irsyad juga pernah beberapa kali bicara kepada saya soal kehidupannya dia di sekolah seperti apa. Jadi gini, Irsyad itu anaknya itu emang itu agak-agak introvert gitu Bu. Anaknya itu kurang bersosialisasi terhadap teman-temannya. Karena apa? Dari kecil itu dia emang tidak memiliki banyak teman gitu, seperti itu. Apalagi dia pernah bicara kepada saya kalau teman-teman di sekolahnya sekarang itu perempuan semua ya rata-rata ya? Iya, kebanyakan perempuan Pak. Satu kelas itu mungkin lelakinya hanya nggak sampai 10 kok. Sedikit. Nah itu, dia itu curhat ke saya kalau dia itu agak nervous gitu kalau ada banyak perempuannya. Soalnya apa? Dari dulu itu emang dia jarang sekali berkomunikasi dengan perempuan, bahkan sama ibunya sendiri dia minim komunikasi. Gitu ya, dia, Pak. dia apapun itu dia berkomunikasi kepada saya, jarang ke ibunya. Soalnya ibunya kurang enak diajak komunikasi, orangnya karakternya seperti itu. Nah kalau dan alasan lain juga karena Pak Irsyad itu seperti itu, karena dulu itu ya Irsyad itu sebenarnya mondok dari MTS-nya dulu. Iya, dia mondok itu baru lulus MTS kemarin, baru saya sekolahkan ke madrasah ini karena saya pikir ya sudah cukup mondoknya, karena sekarang dari SD Pak mondok
mondok Iya. itu. Tapi mohon maaf ya Pak, saya ingin tanya, Irsyad itu di rumah apa kurang perhatian dari jenengan atau gimana ya? Sejujurnya lebih tepatnya kurang perhatian dari ibunya daripada ibunya. Tapi kalau dari jenengan cukup ya, kurang lebih. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Karena ya tapi mau bagaimanapun namanya orang tua, kasih sayang itu harus dari kedua orang tua aja, Iya, tidak boleh betul. salah satu ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan Irsyad itu di rumah itu kurang sosialisasi, main HP. Jadi kayak gimana ya, saya suruh cari teman juga dia susah gitu. Emang anaknya itu lebih suka dengan dunianya sendiri. Baik Pak, kalau begitu saya mohon sekali bantuannya untuk Bapak seperti beri pemahaman ngoten ke Irsyad supaya bisa Iya, lebih berbaur dengan temannya, karena dia sepertinya tuh dilihat orang yang nggak kenal kita satu kelas aja, melihat dari jauh tuh dia seperti berjarak dengan teman sekelasnya itu Pak. Padahal kan Irsyad sekarang sudah kelas 11 nggih, dari kelas 10 sama teman-temannya yang ya itu saja sebenarnya temannya, cuma dia memang kurang berbaur saja gitu. Gini Bu, saya akan bantu, cuma jenengan juga harus bantu saya gini, karena emang problemnya itu karena Irsyad itu kurang sosialisasi di luar ya. Kalau saya akan bantu dari pihak keluarga dari dalam ya. Baik. Dari sisi internalnya. Kalau dari sisi eksternalnya, saya minta tolong jenengan untuk agar lebih memberi perhatian kepada Irsyad seperti itu Bu. Jadi agar dia itu tidak merasa trauma terhadap perempuan gitu. Ya, berarti sedikit nervous saja itu ya masalahnya. Baik Pak, ya kalau begitu kita ya ada atau mungkin ada problem lain Bapak bisa ceritakan pada saya. The next day. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Guru. Iya, agak putus-putus Bu. Iya, baiklah. Kok agak putus-putus? Maaf ya, ini saya lagi ada acara di sini. Sebentar kita absen dulu ya kalau gitu ya. Iya Bu. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Rizka ada. Nihil Bu, sudah masuk semua. Saya cek tadi. Nihil. Ya. Oh, Irsyad sudah masuk ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Irsyad, bisa tolong kameranya enggak Irsyad? Saya ingin lihat semuanya wajahnya. Coba tolong dibuka. Alhamdulillah, Irsyad sudah mau masuk ya hari ini teman-teman. Irsyad, ada apa kemarin kok tidak masuk ke kelas saya? Apa saja? Maaf. Ada apa Irsyad? Ada masalah. Masalah apa? Ya, kalau misalkan ada sesuatu problem apapun itu, kamu bisa cerita pada ibu ya. Karena Iya, ibu ini keluarga, kamu sudah saya anggap anak saya sendiri ya, paham? Kalau kamu tidak nyaman sama saya ya, kamu bisa cerita ke teman kamu yang sama-sama cowok yang kamu nyaman ya. Baik Bu. Ya, baiklah kalau begitu. Ya, pokoknya gini ya anak-anak, saya ingin memberitahu nggak hanya Irsyad saja, tapi kalian semua. Kita di sini itu adalah satu keluarga. Ya, baiklah. Karena apa? Karena kalian kan sudah bersama dari kelas 10, nanti kelas 12 juga kalian akan tetap satu kelas gitu ya. Jadi mau nggak mau ini, apapun mau nggak mau kalian emang harus berbaur, harus deket satu sama lain ya. Kita nggak ngomongin tentang ras ataupun keluarga, walaupun kalian berbeda-beda, tapi kita semua adalah keluarga ya. Kalau ada masalah apapun itu dibicarakan yang baik-baik gitu ya. Iya Bu. Nggak hanya Irsyad saja, saya tahu Siska, Rizal, Ica ya. Oke, kalau begitu Irsyad ini ya, karena kamu udah beberapa kali nggak mengerjakan tugas saya kasih hukuman ya, nggak apa-apa ya. Ya Bu. Ya, biar ada efek jerahnya. Nah, kamu hukumannya nanti yang susah nggak apa-apa, baiklah. Kamu saya kasih tugas video ya, nggak apa-apa ya. Nanti mengerjakan sama siapa teman kamu yang Rizal Bu. Rizal Bu, sahabatnya. Kalau Ya mau ya, biar yang lainnya nggak iri. Kamu kan udah beberapa kali nggak masuk, nggak mengerjakan tugas ya toh. Kamu saya kasih hukuman ya. Nanti yang lainnya iri kalau kamu nggak dikasih hukuman, malah mereka ikut nggak masuk juga, kan saya yang repot gitu. Udah apa ya Irsyad?
Gak apa-apa Bu. Saya kabari lagi di grup karena ini saya harus cepet-cepet juga. Oke, kita langsung aja ke pembahasan hari ini ya. Kita sampai mana terakhir kali bahas past tense? Apa itu past tense? Yang paham? Putus-putus Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyimpulkan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Jadi saya hanya ingin highlight bagian Almira yang menyelesaikan masalah dengan halus, tidak menyebarkan masalah pribadi di depan siswa-siswanya, dan juga Naufal sebagai orang tua yang memberikan pandangan dari sudut orang tua, cara menyelesaikan dari sudut pandang orang tua, dan minta bantuan kepada orang tua kedua atau guru di sekolah. Nah, jadi saya ingin memberikan gambaran POV-nya sekarang kepada Naufal, bagaimana terkait orang tua. Oke, jadi kunci dari anak yang sulit untuk mengerjakan tugas atau kurang aktif di kelas seperti itu ya, itu sebenarnya kuncinya itu bukan hanya dari pihak gurunya saja, tapi juga orang tuanya juga penting, karena mau bagaimanapun juga kasih sayang orang tua, komunikasi orang tua itu sangat berpengaruh terhadap mental dan perasaan anak seperti itu. Jadi solusi untuk anak-anak yang seperti itu harus orang tua itu harus sadar bahwa anaknya juga seperti itu. Jadi orang tua itu harus memberi treatment, mensupport anaknya agar dapat lebih berkembang lebih baik seperti itu. Dan juga perlu digarisbawahi lagi juga, sebagai guru juga harus memiliki komunikasi yang baik terhadap orang tua siswa. Karena apa? Kalau guru itu marah secara sepihak terhadap siswa yang seperti itu, maka yang jadi bukan anak semakin baik, malah semakin dongkol, nanti semakin nggak mendengarkan. Iya benar, harus gurunya. komunikasi itu penting seperti yang ada di video saya tadi. Selanjutnya, Menurut saya kalau misalkan hanya dari pihak guru yang memberi pemahaman, itu kadang-kadang siswa tuh hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak betul-betul dipahami gitu loh. Tapi kalau misalkan yang memberitahu langsung dari orang tua, itu biasanya anak-anak seringkali langsung paham, terutama kalau orang tuanya tuh benar-benar deket dengan mereka. Jadi itu juga sudah tergambarkan di scene terakhir, di mana Irsyad awalnya off kamera, mematikan kameranya, tapi saat gurunya memberitahu dengan baik-baik kepada Irsyad untuk tolong nyalakan kameranya gitu, itu dia langsung nurut. Nah, itu juga salah satu scene yang menggambarkan kalau Irsyad itu sudah mulai berubah, karena dia sudah mendengarkan langsung apa yang dikatakan oleh sang guru. Seperti itu. oke, baik, terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa.